Haji Muhammad Ridwan Kamil, STMUD, sebagai calon gubernur dan Dr. Insinyur Haji Suswono MMA sebagai calon wakil gubernur pada pemilihan Kepala Daerah Khusus Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono resmi diusung 12 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus untuk Pilkada Jakarta. Deklarasi dilakukan petinggi parpol koalisi yang juga turut dihadiri Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Diusung 12 partai politik, bakal Cagup Jakarta Kim Plus Ridwan Kamil berharap RK Suswono tak melawan kota kosong, menyusul diloloskannya Cagup Cawagup Independen Darmakun. Saya berharap sih tidak ada kotak kosong. Kami berharap warga Jakarta diberi kesempatan memberikan penilaian kepada mereka-mereka yang akan berkontestasi. Semakin ada, semakin banyak, sebenarnya semakin baik. Sementara, jadi pendatang baru bersama Nasdem dan PKB di Kim Plus, nyatanya PKS dapat kursi Cawagup mendampingi Ridwan Kamil. Juru bicara PKS, Pipin Sopian, lantas menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung Anies Baswedan. Saya tentu sebagai juru bicara PKS menyampaikan dari hati yang paling dalam kepada warga Jakarta, pendukung Pak Anies dan pendukung Pak Sohibul Iman. Kami memohon maaf tidak bisa mengusung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta kemarin karena kami sudah ikhtiarkan supaya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman itu berlayar, tetapi tidak ada partai yang bisa menggenapi. Sehingga opsi saat ini ya yang kami sebut sebagai ridho, yaitu Ridwan Kamil dan Suswono ini yang didukung oleh partai-partai koalisi Kim Plus, ada PKS, PKB, dan Nasdem di dalamnya yang insya Allah akan berlayar, dan kami tentu berterima kasih atas kepercayaan telah diberikan. Kami tentu sudah mengkomunikasikan ini ke Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Kursinya diborong di Pilkada Jakarta oleh Kim Plus, membuat posisi PDI Perjuangan terpojok. PDIP pun membuka peluang abstain alias tak memajukan calonnya di Jakarta. Kalau di DKI, Pilkada, kalau abstain boleh tidak? Boleh ya? Boleh. Tentunya boleh. Kalau Pilpres tidak boleh, gitu kan? Oke, emang aturannya seperti itu. Nah, kan gitu kan? Oleh sebab itu nanti ya, apapun opsi ini akan diserahkan kepada Ketua Umum Ibu Mega bagaimana mengambil sikap. Ya, apakah kita abstain untuk tidak berpartisipasi di dalam Pilkada Jakarta atau kita mendukung pasangan yang sudah ada atau apa? Analis politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menyebut ada potensi gerakan tidak memilih di Pilkada Jakarta sebagai bentuk protes. Namun Ray berkeyakinan pasangan RK Suswono berpotensi menang mutlak di Jakarta. Variannya bisa 2 atau 3. Pertama ya memang nggak mau datang ke TPS. Nggak mau datang ke TPS. Ya, bagian dari protes. Bagian dari protes. Iya. Yang kedua datang ke TPS, tapi dia mencoblos pada coblosan yang membuat surat suara rusak. Gitu. Itu juga menyatakan bahwa dia atau boleh jadi yang ketiga, dia datang ke TPS, lalu di TPS-nya dia nggak coblos suara, tapi buat coretan gitu loh, Mas. Model-model kayak begitu ada, dia buat coretan apa gitu. Tapi pada intinya adalah menunjukkan bahwa mereka sedang melakukan protes. Bentuk kekecewaan. Iya, kecewa. Masyarakat Jakarta itu bukan soal siap di ujungnya, tapi soal bagaimana ke ujung itu juga penting gitu. Nah kan kalau di ujung itu kan siapa menang siapa kalah kan. Tapi bagaimana menuju ke siapa menang siapa kalah itu. Selamat datang ke Bung Ridwan Kamil dan Bung Suswono ke Jakarta menjadi gubernur giveaway Jakarta. Terima kasih. Oke, baik. Lantas, benarkah dengan sudah didukungnya koalisi gemuk 12 partai politik bisa menjamin kemenangan pasangan RK Suswono sudah di depan mata? Tim Liputan, Kompas TV.
Setelah kemarin Kimples resmi mengusung RK Suswono di Jakarta, hari ini Mahkamah Konstitusi mengubah ambang batas pencalonan pilkada. Lalu kemudian bagaimana peta perpolitikan di pilkada usai Kimples terwujud dan juga aturan MK juga hari ini terbit. Benarkah PDIP dan juga Anies Baswedan masih berpeluang berlaga di Jakarta? Kita bahas sore hari ini bersama analis politik Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin. Kang Ujang, halo, selamat sore. Terima kasih sudah meluangkan waktu di rumah pilkada. Jadi kalau kita lihat RK Suswono ini kan juga sudah diusung oleh Kimples. Akhirnya Kimples terwujud di pilkada Jakarta. Apakah kemudian ini juga sinyal kuat RK Suswono akan leading di Jakarta, leading mutlak? Ya, kan begini, RK itu ketika digeser ke Jakarta dari Jawa Barat itu punya syarat, punya keinginan. Apa? Tidak melawan Anies gitu, mengeliminasi Anies. Maka memborong partai itu menjadi sebuah keniscayaan. Jadi Kimples itu 12 partai ya skemanya adalah agar Anies tidak bisa berlayar. Dan memang yang terjadi seperti itu. Tetapi memang pasca keputusan MK hari ini ya Anies punya kesempatan untuk bisa berlayar. Nah, dalam konteks itu saya melihat apakah Ridwan Kamil dan Suswono itu akan leading? Saya meyakini iya ya. Apa indikatornya gitu? Paling tidak ada beberapa yang bisa saya baca. Pertama, didukung oleh banyak partai, koalisi super ya, koalisi gemoy atau koalisi gemuk. Dan ini kan membuat kekuatan atau mesin partai menjadi bergerak. Yang kedua, didukung juga oleh PKS yang mana kadernya adalah menjadi calon wakil gubernurnya RK. Nah, biasanya PKS itu kalau ada kadernya yang menjadi calon, kebetulan calon wakil gubernur, maka akan lebih kerja keras, akan lebih habis-habisan, mati-matian untuk bisa menang. Nah, karena PKS itu kan partai pemenang juga di DKJ. Nah, yang ketiga saya melihat faktornya adalah yaitu didukung oleh kekuasaan, didukung oleh pemerintah. Kita tahu dan sama-sama tahu instrumen kekuasaan itu sangat powerful dalam konteks untuk bisa memenangkan kandidatnya atau dukungannya seperti itu. Nah, di saat yang sama yang keempat yang saya baca adalah ada kelemahan dari sisi Dharmakun ya, pasangan independen. Apa kelemahannya? Hari ini yang mestinya mereka punya elektabilitas bagus, tinggi, tetapi yang terjadi adalah terganjal karena pencatutan. Ya, pencatutan itu membuat mereka juga mohon maaf tidak berdaya mendapatkan sentimen negatif dari warga Jakarta. Inilah sebenarnya yang dalam perspektif saya kubu Ridwan Kamil dan Suswono punya kans untuk bisa menang jika hanya melawan Dharmakun seperti itu. Oke, kalau bisa terwujud di Jakarta, Kimples ini apakah juga nanti bisa terwujud di Pilgub Banten, kemudian juga di Jawa Barat dan juga di Jateng? Apakah berlanjut nih kerjasamanya, Kang Ujang? Ya, sebenarnya begini, Kimples ini sudah lebih dulu. Cuman namanya di tempat lain berbeda. Kalau di Sumut itu namanya koalisi super. Koalisi super, oke. Nah, itu kan iya sudah lebih dulu. Partai-partai sudah diborong oleh Bobi kan, dan itu menyisakan PDIP. Cuma memang bedanya kalau di sana sebelum keputusan MK PDIP bisa berlayar, punya golden ticket, punya karpet merah untuk bisa mengusung sendiri. Beda lagi artinya, nanti ya. Ya, ada perlawanan dalam konteks itu. Nah, di DKJ ini kan berbeda sebelum keputusan MK. Artinya kalau MK-nya tadi tidak memutuskannya, sejatinya PDIP tidak bisa berlayar, tidak bisa mengusung. Nah, ya syukur mungkin PDIP atas keputusan MK tersebut sehingga bisa mendukung atau mengusung kandidat yang diinginkannya. Nah, apakah terjadi juga di wilayah lain? Ya sangat potensial. Misalkan di Banten, saya bahkan dapat kabar gitu sebelum Erlangga mundur pun bahwa di Banten itu skemanya Kimples sama koalisi super, koalisi gemuk itu. Dan Airin saya lihat, saya baca, saya analisa. Gak bakal diusung. Ya, tidak akan berusung. Lihat saja apa yang saya sampaikan. Jadi Golkar yang ngalah nih kalau di Banten ya? Ya, artinya PDIP juga sendirian. Tapi tadi tidak tahu karena kalau skema MK ini ya pasca putusan MK ini, apakah ada partai-partai di non parlemen bisa mengusung kandidatnya sendiri kan? Ini kita tunggu. Tetapi dalam konteks Kimples itu akan solid karena mereka koalisi pemerintah, ada ikatan dalam konteks di pemerintahannya itu. Lalu kita bicara soal Jawa Tengah juga kemungkinan akan sama. Lalu Ahmad Jawa Lutfi. Barat kemungkinan juga tidak. Kalau Jawa Barat itu kan ada PKB dengan PDIP bersatu. Nah mungkin di situ dibebaskan di Jawa Barat. Artinya
Kimnya minus PKB karena PKB sudah berkoalisi dengan PDIP. Oh, Lalu oke, kita oke. baca di Jawa Tengah kelihatannya mungkin akan Kim plus, di Jawa Timur juga kemungkinan akan Kim plus karena kita hanya menyisakan katakanlah PKB dengan PDIP. PDIP. Atau PKB kan sudah sangat jelas, sudah sangat terang-terangan sekjennya mengatakan kami akan mengikuti Partai Gerindra ya. Kalau sudah seperti itu artinya ya di Jawa Timur pun punya potensi bahwa Kim plus akan memborong banyak partai begitu. Kim plus ini akan mayoritas di beberapa daerah ya, di Jakarta, kemudian di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, kecuali di Jawa Timur karena PKB dan PDIP ya. Kalau gitu kita lihat juga Jawa Barat yang sudah berkoalisi antara PKB dengan PDIP. Oke. Termasuk juga di Jawa Timur juga ya, menyisakan PDIP dan juga PKB. Oke, kalau gitu Kang Ujang, ada aturan juga kan nih, aturan pilkada yang kemudian diubah MK hari ini, mengubah ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah. Apakah kemudian mengubah peta politik yang kemudian di pilkada serentak nanti? Ya pasti, lanskap politik pilkada akan berubah. Ya perubahannya bukan di Kimnya, Kim tetap akan solid. Tadi mereka tapi di luar Kim justru ya. Di luar Kim akan bergairah lagi. Misalkan PDIP yang tadinya tidak punya harapan sudah menyatakan ke teman-teman media katanya bahwa tidak bisa mengusung sendiri. Lalu partai-partai non parlemen juga tidak punya kandidat. Hari ini akan hidup. Mereka akan bergerak dinamis, mencari jalannya untuk mencari kandidat yang dianggap kuat. Oleh karena itu ya potensi Anies maju, potensi Ahok maju gitu ya. Potensi kader-kader PDIP maju tuh punya kesempatan karena kalau kita lihat dari aturannya yang diputuskan MK, kalau kita bicara keputusan 7,5% di DKJ itu kan diambil dari daftar pemilih tetap, di mana kalau DPT, jumlah penduduknya ya 6 juta hingga 12 juta, maka persyaratannya 7,5%. Nah kita baca kalau PDIP mendapatkan 15 kursi di DPRD maka kelihatannya kalau nggak salah ya hitungannya 14% bisa maju sendiri. Ya artinya bisa nyalon sendiri kalau mengikuti aturan dari MK. Begitu juga partai-partai non parlemen yang lain, ya mereka bisa mengusung sendiri asalkan memenuhi persyaratan yang digariskan oleh MK tersebut. Jadi menurut Anda putusan MK ini kemudian tidak berpengaruh terhadap solidnya Kim plus, justru pada partai berpengaruhnya pada partai yang ada di luar Kim plus. Kim plus akan tetap solid dengan putusan ini artinya. Ya, sudah terkunci. Saya meyakini itu Kim plus tidak akan bubar karena mereka terikat dengan tadi kekuasaan itu mengikat. Di situ ada jabatan, ada kepentingan, ada ada ekonomi, ada bisnis, ada hukum, ada politik, baur menjadi satu dan itu kepentingan yang lebih besar dalam 5 tahun ke depan. Jadi saya melihatnya bukan nggak mungkin, artinya sulit juga Nasdem keluar gitu, PKB keluar, PKS juga keluar, tidak, semua mereka diikat oleh kepentingan yang sama, membangun pemerintahan dan tadi saling menguntungkan karena mendapatkan kekuasaan, mendapatkan jabatan, mendapatkan kursi menteri dan lain sebagainya. Itu yang membuat mereka akan solid. Nah di saat yang sama mereka juga tidak akan membubarkan diri, takutlah misalkan suatu saat akan dikerjai kasus hukumnya dan lain sebagainya kan itu. Jadi menurut catatan saya dalam konteks dinamika hari ini ya lanskap politik pilkadanya berubah, lebih bergairah, demokrasi dibuka kerannya oleh MK tadi memungkinkan kandidat yang tadinya tidak bisa muncul, partai-partai non parlemen yang tadinya lesu sekarang bergairah karena bisa mencalonkan berkoalisi gitu ya sesuai dengan nah tapi dalam konteks Kim saya meyakini mereka tetap solid begitu. Oke, tetap solid ya. Kemudian juga di sini hasil putusan MK adalah menegaskan usia calon kepala daerah minimal 30 tahun pada saat penetapan. Nah ini jadi menarik lagi nih Kang Ujang, apakah kemudian bursa pilkada di daerah ini juga akan terpengaruh, kemudian juga bagaimana peluang Kaisang di pilkada setelah ada putusan ini? Nah iya yang betul ada ketika penetapan dong. Nah, itu bukan pada saat pendaftaran ya. Iya itu yang benar, jadi kita ini hukum jangan dibulak-balik. Kita justru mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Masa hukumnya dibulak-balik untuk kepentingan tertentu? Justru kita ingin membangun konstruksi hukum yang objektif. Agar apa? Agar garis-garis dalam konteks kita menjalankan aturan main pilkada ini jelas. Kita butuh kepastian hukum. Nah, implikasinya kalau MK sudah memutuskan begitu, artinya peluang Kaisang tertutup dong.
Karena kan belum 30 ya ketika ditetapkan begitu. Oke, kita tunggu nanti karena apakah kemudian akan memberikan angin segar putusan MK hari ini terhadap peluang dari Anies Baswedan dan juga memupus peluang dari putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep untuk maju di Pilkada serentak November tahun ini karena terhalang batas usia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Saya selalu Kang Ujang. Amin, sama-sama Mbak Maido.